Halo sahabatku semua. Halo Capricorn, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading, energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi teman-teman, apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya ya. Aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Capricorn, tema kita kali ini adalah memilih berpisah atau bertahan. Kita lihat kartunya. Berpisah atau bertahan Capricorn. Kelihatan ya. Baiklah Capricorn. Di sini apapun readingannya, apapun keputusan kamu nantinya, pilih apapun yang bikin hati kamu nyaman ya. Karena kalau segala sesuatu tidak dijalani dengan perasaan nyaman, ya nggak akan ada artinya. Karena di sini aku lihat ada kekecewaan ya, kekesalan atau kesedihan ya, semuanya itu campur aduk dalam diri kamu. Aku lihat sepertinya mungkin sedang dihadapkan situasi, ada yang lagi ribut, berantem, atau beda pendapat, atau ada juga ya yang sedang dalam situasi tertatih. Mungkin di sini kamu itu berhadapan dengan seseorang yang energinya cepat. Dalam artian gini ya, cepat memutuskan sesuatu. Dia cepat bilang suka, cepat bilang putus, cepat bilang bubar gitu ya, cepat banget, tanpa pikir panjang. Jadi kadang-kadang saat emosinya meluap-luap, kadang-kadang dia kalap, dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Tapi bukan tidak mungkin ketika dia sudah meluapkan emosinya, yang terjadi adalah sadar dan menyesal. Aku melihat di sini ada situasi hubungan yang sering putus nyambung ya. Ada juga yang suka blokir. Nanti kalau sudah tenang atau adem buka blokir, terus blokir lagi, gitu-gitu aja terus. Dia itu juga ya, yang sifatnya atau sikapnya itu terlalu cepat-cepat. Kadang-kadang masih labil, belum bisa mengambil keputusan. Makanya sebentar baik, sebentar emosi, sebentar blokir, sebentar buka blokir gitu ya. Karena posisinya kalau dia lagi marah, dia itu kayak nggak sadar gitu. Jadi kamu itu seperti lagi berhadapan dengan seseorang yang punya dua kepribadian. Jadi kalau dia lagi marah, kamu sampai nggak kenal. Dia itu siapa? Ini orang kok gini banget sih gitu ya. Tapi ketika dia minta maaf atau ketika dia balik lagi, dia baik lagi. Kamu jadi nyaman lagi gitu. Jadi kalau sudah jauh dari kamu, bawaannya itu rindu, kangen. Tapi begitu dekat, kadang-kadang ada aja yang diperdebatkan ya. Ada aja yang dipertanyakan. Kadang-kadang masalah mantan pun kalian bahas di sini ya. Kadang-kadang siapa yang ada di kotak HP-nya atau siapa yang ada di luaran sana yang berhubungan sama dia. Bisa jadi permasalahan kecil atau sebaliknya gitu ya. Jadi kayak dunia itu harus jadi milik kalian berdua gitu. Alias ada sisi posesif ya dalam diri dia. Aku lihat sebenarnya hubungan kalian ini adalah hubungan yang naik turun ya. Karena kalau dari karakter dia, aku lihat dia itu tipe orang yang mandiri,
mapan gitu ya, pekerja keras. Ada situasi di mana kamu itu merasa lelah sama hubungan ini, capek gitu ya. Yang kamu inginkan itu cuma ya seperti kestabilan, keseimbangan. Jangan sering-sering ada konflik gitu ya dalam hubungan itu. Jangan suka membahas hal-hal yang nggak penting gitu. Nah itu yang terlihat adalah ketika akhirnya nanti yang emosi sudah meluap-luap, ujung-ujungnya balik lagi. Merasa bahwa di sini hubungan ini masih ya gitu-gitu aja grafiknya. Aku nggak terlalu melihat ada perkembangan bagus ya sebenarnya dalam hubungan ini. Tapi yang aku lihat ada perasaan nyaman, ada perasaan tenang ketika kamu bersama dia. Salah satu di antara kamu mungkin ada yang memang sudah berpasangan ya, atau kamunya atau dianya ada yang sudah menikah. Ada juga yang tingkat kedewasaannya sudah matang. Kadang-kadang ada nih yang menggurui dari salah satu. Ada yang lebih dominan sehingga salah satunya ada yang terima, ada yang nggak terima gitu ya, sehingga debat lagi, konflik lagi. Nanti setelah ribut, balikan lagi, mulai dari awal baru lagi. Beberapa ada yang di ghosting nih, masih blokir-blokiran. Sampai-sampai hari ini sosial media semua juga masih tidak terkoneksi. Ada juga ya yang LDR, yang terparah LDR-nya ada yang jadian di LDR, tahu-tahu sudah di ghosting secara LDR juga. Ketemu juga belum gitu kan. Karena aku lihat ada yang hubungan berseberangan di sini ya, nggak bisa nyatu. Ada hubungan yang benar-benar butuh kerja keras untuk bagaimana kamu bisa membangun satu jembatan di sini. Kayak kamu bisa melihat dia gitu, kamu ngerasain dia dekat, tapi sebenarnya kalian itu jauh. Susah untuk merangkulnya. Itu yang terlihat. Jadi memang hubungan masih menggantung. Hubungan masih tidak ada kejelasan gitu. Di sini semuanya kembali kepada kamu ya. Karena kamu yang punya kehidupan. Kamu yang memutuskan mau seperti apa. Mau seperti apa beratnya. Tapi kalau kamu nyaman, mau seberat apapun itu ya kalau kamu fun-fun aja ya jalani. Karena semua juga ada plus minusnya gitu ya. Semua ada pertimbangannya. Segala sesuatu memang kadang-kadang berat. Tapi kalau kita jalani pelan-pelan, terlewati. Kadang-kadang kita akan terbiasa ya dari rasa terpaksa dan akhirnya mendarah daging dan akhirnya ya cuek aja masa bodoh gitu ya. Capricorn, kalau kamu bertahan di sini, kamu akan terus berada dalam konflik batin. Akan selalu on off. Kamu akan berputar-putar dalam siklus yang sama. Nanti dia pergi, kamu meratapi atau kamu pergi, dia yang meratapi. Karena konfliknya masih susah dibendung gitu ya. Satu sama lain, emosi kalian mungkin masih sama-sama kurang stabil. Ketika kamu mencoba untuk bertahan, kamu diam di tempat. Kamu hanya bisa melihat dia dari kejauhan. Jadi kayak kamu cari tahu keberadaan dia gitu. Dia ngapain aja sih? Atau bahkan kamu mencari informasi dari teman terdekat dia ya. Tentang apa yang dia lakukan di luaran sana gitu ya. Ya di sini kamu itu capek. Kadang-kadang kamu harus terus berdoa dan berharap agar dianya itu nggak seperti itu lagi. Kamu berharap dia datang, tapi yang datang hanya ilusi halusinasi dalam bentuk bayangan. Jadi jangan terlalu bermain ilusi dalam urusan cinta ya. Dan yang terjadi ketika kamu bertahan, akhirnya akan membuat kamu goyah. Dalam artian konflik batin terjadi. Setia atau tidak, bertahan atau tidak, kamu pusing sendiri. Tapi kembali kepada kamu. Kalau kamu punya keyakinan dan masih berharap atau kamu menikmati hidup dalam bayang-bayang dia, jadi nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalau menurut kamu sudah nggak mungkin untuk lakukan itu, ya waktunya untuk melepaskan. Kalau kamu mampu melepaskan, maka yang terjadi adalah kamu bisa mencari orang baru, bisa memberikan kasih sayang yang baru. Ya pada akhirnya, kamu tahu cara memperbaiki diri, meningkatkan kualitas dalam diri kamu. Banyak juga di antara kamu yang ketika kamu melepaskan, akhirnya kamu bisa memperbaiki diri. Lebih bisa mencintai diri kamu sendiri. Segala sesuatu ketika kamu menginginkan perubahan, ya memang akan mulai dari nol lagi.
pendekatan lagi, harus tahu siapa dia, semuanya. Jadi dua-duanya di sini capek ya. Jadi memang butuh pertimbangan khusus. Ada sih beberapa yang bertahan. Jauh lebih bagus daripada melepaskan. Karena hati ya masih terpaut satu sama lain. Ketika kamu mampu melepaskan, yang terjadi adalah kamu terbebaskan di sini ya. Kamu tahu berpikir secara bijak itu bagaimana. Kamu tahu cara mengambil keputusan. Langkah apa yang kamu lakukan ke depannya. Banyak hal-hal baru yang akan kamu lakukan. Di sini akan ada kenyamanan, ketenangan dalam diri kamu. Tertatih-tatih, jelas. Mana ada orang melepaskan langsung move on ya, kecuali dia fake boy atau fake girl. Tapi kalau benar-benar dia tulus, melepaskan itu bukan sesuatu yang gampang. Bertahan pun juga sama, tapi ada yang bertahan itu bisa jadi sesuatu yang gampang karena dia nyaman gitu. Di sini yang kamu butuhkan dalam hubungan itu adalah kepercayaan. Kamu harus punya keyakinan. Kalau memang keyakinan kamu kuat untuk bertahan, kamu masih punya keyakinan, doa, pengharapan, bahwa suatu saat dia akan balik gitu ya, dia akan berubah. Bahwa suatu saat dia akan berubah, jadi lakukan. Tapi kalau kamu ragu-ragu bahwa dia akan seperti yang kamu harapkan, kalaupun belum berani melepaskan ya sudah, diam di tempat. Tapi jangan dalam ilusi ya, jangan dalam bayang-bayang. Baiklah Capricorn, itulah readingan aku hari ini. Semoga kalian bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Aku harap bijak ya mendengarkan readingan aku. Karena ini adalah general reading, energi banyak orang, bisa resonate, bisa juga tidak. Jadi jangan dipaksakan ya. Karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah dukung. Semoga Tuhan balas kebaikannya. Terima kasih sudah mendengarkan readingan aku sampai akhir. Aku tutup di sini ya. Dadah.